Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hari ini dengan pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pelajaran 4 sampai 6 halaman 64 sampai 83. Kalian bisa simak di buku kalian ya. Jumat 25 September 2020. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan bahas tentang upaya penghematan energi. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi. Energi yang kita gunakan banyak berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan benar. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, serta hemat kertas. Nah, karya yang sesuai dengan tema hemat energi dapat berupa poster, slogan, atau gambar-gambar serta kata-kata ajakan. Nah, jadi di sini adalah penjelasan tentang gimana cara kita untuk menghemat energi. Nah, salah satunya itu dengan cara membuat poster sehingga banyak dibaca oleh kalangan masyarakat. Poster yang berkaitan dengan hemat energi dapat berupa gambar benda atau contoh kegiatan yang menunjukkan upaya menghemat energi. Nah, dalam membuat poster, sebaiknya menggunakan kata yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, membuat poster itu tidak menggunakan kata-kata yang panjang. Baik. Nih, ada contoh poster ya. Jadi, misalnya gambar penggunaan kincir angin merupakan penghematan energi listrik. Sedangkan gambar kegiatan bersepeda berarti merupakan kegiatan menghemat bahan bakar fosil atau BBM. Bisa kalian lihat contoh di lain ya dari kalimat ibu itu. Di sini contoh yang ibu berikan, nah itu ada gambar ayo hemat energi tulisannya. Nah di situ ada gambar yang pertama listrik, terus yang kedua pohon, dan yang ketiga air. Nah di situ mencerminkan meminta untuk menghemat dari ketiga sumber daya tersebut. Nah, kalau yang poster kedua ini lebih ke kalimat. Ya, jadi kalimatnya, ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Tidak main gambar di sini ya, lebih main ke kata-katanya. Contoh poster selanjutnya adalah ini tentang hemat air dengan kalimat, hemat air selamatkan bumi. Nah, terus selanjutnya, nah ini tentang hemat lingkungan. Gunakan kertas di kedua sisinya. Bolak-balik, oke. Menggunakan kertas di kedua sisinya berarti kita menghemat pengeluaran. Nah, selain pengeluaran membeli buku terus, juga pengeluaran menggunakan sumber daya alam yaitu pohon ya, Nak. Karena untuk membuat kertas ini dibutuhkan banyak pohon dan usia pohonnya padahal cukup lama untuk bisa digunakan sebagai pembuatan. Tentang lagu. Nah, jadi kan kemarin sudah belajar tuh tempo-tempo lagu, ada berapa jenis macam aja. Kalian bisa lihat juga di buku kalian, itu ada lagu dengan judul Aku Anak Indonesia. Aku Anak Indonesia ini boleh kita dengarkan untuk memperhatikan tempo dan tinggi rendah pada lagu tersebut. Nadanya ya, lagu ini diciptakan oleh Hasan Mahmud. Selamat mendengarkan. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia.
Itu tadi ya sepenggal lagu dari Aku Anak Indonesia. Next, selanjutnya kita lanjut lagi ke materi kita, yaitu manfaat batu bara sebagai sumber energi. Oke, jadi manfaat batu bara merupakan fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Secara definitif, batu bara adalah batuan sedimen yang rentan dan mudah sekali terbakar. Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik setelah melalui proses pembatubaraan. Next lagi, batu bara yang mutunya tinggi adalah batu bara jenis antrasit, bitumen, dan sebagainya. Jadi ada banyak ya ragam batu bara itu. Jenis batu bara yang bermutu tinggi warnanya hitam pekat dan cemerlang menyerupai kaca. Tampilan fisiknya pun lebih kuat dan keras. Di kota kita sendiri pun, Kalimantan Timur, provinsi kita, sangat terkenal dengan batu baranya yang banyak diekspor sampai ke luar negeri. Batu bara termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya nak. Jadi kalau sudah habis ya habis. Nah, jadi itu patut kita lestarikan. Tada! Sejak dahulu, batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Inilah penggunaan batu bara yang umum. Jadi ada beberapa. Yang pertama sebagai bahan produksi baja dan besi. Kedua, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Ketiga, sebagai bahan bakar cair. Keempat, sebagai bahan bakar produksi semen. Kelima, sumber bahan bakar untuk tungku hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil. Selanjutnya untuk pembuatan karbon aktif dan sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Jadi banyak banget manfaat dari kegunaan batu bara ini. Selain itu, manfaat batu bara juga dirasakan di pabrik-pabrik pembuat kertas, pengolah alumina, industri kimia, dan industri farmasi. Hasil sampingan juga bisa diproduksi menjadi beberapa macam produk kimia. Kita belajar tentang materi tambahan bahasa Indonesia, imbuhan. Ini nggak ada di buku kalian, nak. Cuman nanti ada muncul di soal, jadi ibu akan jelaskan ya. Jadi, imbuhan atau biasa juga disebut dengan afiks adalah suatu bentuk penambahan pada suatu kata. Imbuhan bisa terdapat di awal, disebut awalan, di akhir-akhiran, atau bahkan gabungan pada awalan dan akhiran, disebutnya sisipan pada suatu kata. Dalam prosesnya, imbuhan ini bisa merubah arti makna dari suatu kata dasar. Perhatikan lagi. Contoh imbuhan awalan yang terletak di depan atau di awal sebuah kata dasar. Itu biasanya ada imbuhan ter, pe, se, ke, ber, nah dan lain sebagainya. Contoh imbuhan sisipan atau terletak di tengah, itu biasanya ada el, in, dan masih banyak lagi. Contoh imbuhan akhiran terletak setelah kata dasar. Setelah kata dasar ada i, ada kan, adanya, dan ada lain-lainnya lagi. Contoh imbuhan awalan dan akhiran pada kata dasar. Nah, ini awalan dan akhiran ya. Jadi dia ada di depan, ada di belakang. Ada kean, beran, senyap, pengan, dan lain sebagainya. Masih banyak. Penggunaan imbuhan. Nah, di sini Bu akan kasih contoh penggunaan imbuhan. Yang pertama, kalian bisa perhatikan awalan ter bermakna paling. Contoh, jadi ini imbuhan awalan ya nak, dari kata dasar. Dia adalah gadis tercantik di desa. Nah, kata dasarnya cantik. Imbuhannya yang ibu garis bawahin yaitu ter. Nah, jadi itu ya. Semoga kalian nanti bisa paham. Next, contoh selanjutnya. Kedua, awalan pe bermakna tentang sifat. Contohnya, Adi adalah seorang pemarah. Kata dasarnya berarti marah. Imbuhannya adalah pe. Nah, lanjut akhirannya. Contoh, karena kelelahan tidurnya menjadi mendengkur. Berarti kata dasarnya adalah tidur, imbuhannya adalah nya. Lanjut, awalan dan akhiran. Nah, ini contohnya beran. Imbuhannya ber dengan an. Contoh kalimatnya, suara burung-burung itu saling bersahutan. Kata dasarnya berarti sahut, imbuhannya ber atau an. Nah, jadi banyak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kalimat-kalimat yang sering kita pakai. Jadi ada kata dasar dan ada kata yang mendapat imbuhan.
Nah, kayak misalnya aja di situ awalan. Awalan itu berarti kata dasarnya adalah awal, imbuhannya pun an. Nah, bermakna berarti kata dasarnya makna, imbuhannya ber. Jadi Ibu harap kalian nanti bisa membedakan mana kata dasar, mana yang mendapat imbuhan, ya. Oke, jadi itu pengertian tentang imbuhan. Semoga paham ya ketika nanti ada yang ngejawab soal. Next, selanjutnya tugas kalian. Baik, jadi tugas yang pertama, Ibu minta kalian seperti biasa latihan akhir subtema 2. Bagian A, pilihan ganda nomor 1 sampai 20, bagian B nomor 1 sampai 5. Nah, terus tugas kedua, membuat poster hemat energi. Nah, kalian boleh menggunakan kertas HVS, buku gambar, atau yang paling sederhana, kalian bisa bikin di buku tulis kalian aja. Nah, silakan kalian menggambar dengan memanfaatkan majalah atau koran, atau kalian menggambar dengan kreativitas kalian sendiri. Untuk tugas poster, Ibu minta paling lambat dikumpulnya hari Senin tanggal 28 September 2020. Kalau untuk yang latihan akhir subtema bisa kalian kumpul hari ini ya, Nak. Baik, jadi demikian penjelasan Ibu di subtema 2. Ibu akhirin materi subtema 2. Semoga bisa dipahami dengan baik tentang energi ini. Kita ketemu lagi di minggu depan pelajaran subtema 3. Setelah habis 2 bab, baru kita masuk ke ujian tengah semester. Jadi mohon maaf, ujian tengah semesternya telat dari sekolah lain karena kita belum menyelesaikan sampai 2 bab. Oke, baik. Demikian anak-anak, Ibu akhirin. Terima kasih.